Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan dari kelas 12 TKJ 4. Pada hari ini saya ingin mewawancarai selaku guru dari SMK Merah Putih, yaitu dengan Pak siapa? Dengan saya Bapak Arjun dari Guru Produktif SMK Merah Putih. Baik. Pertanyaan pada wawancara kali ini adalah terkait tentang iptek dengan memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan pertama adalah, apa dampak negatif dan positif dari iptek yang memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Oke, menurut saya dampak negatif itu berupa tentang ketuhanan dan materialisme. Baik, Dampak positifnya itu bisa meningkatkan pemahaman atau pemikiran yang terus meningkat, serta bisa menambah penghayatan terhadap nilai-nilai kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Oh, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah, apa contoh-contoh iptek yang berhubungan dengan agama menurut Bapak? Contoh iptek yang berhubungan dengan agama itu adalah biasanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarkan ajaran agama, bisa melalui media sosial atau juga bisa melalui media-media yang ada di zaman sekarang. Seperti itu, Bang. Baik, selanjutnya adalah, menurut Bapak, apa sih iptek itu? Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang perkembangan pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi semua masalah yang ada di sini. Udah segitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Bapak, apa manfaat dari iptek bagi kehidupan manusia? Bagi keagamaan. Oke, yang pertama bisa meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran-ajaran agama, dan juga bisa membantu umat beragama dalam memahami dan menghayati ajaran-ajaran agama melalui teknologi yang canggih dan media-media sosial yang ada zaman sekarang. Oke. Selanjutnya adalah, menurut Bapak, apa sih manfaat dari iptek bagi kehidupan manusia sehari-hari? Manfaatnya banyak ya, diantaranya bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang dan juga bisa mendapatkan kemudahan dalam aktivitas dengan adanya teknologi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas si orang tersebut. Oke. Selanjutnya adalah, apa sih tujuan dari iptek menurut Bapak? Tujuannya yang pasti itu meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan dalam melakukan aktivitas melalui pengembangan dan penerapan pengetahuan dan teknologi. Seperti itu, Bang. Pertanyaan terakhir adalah, sebutkan contoh-contoh iptek yang berkembang hingga saat ini yang Bapak ketahui. Yang saya ketahui ya, itu adalah berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi serta teknologi energi terbarukan. Dan ada bioteknologi, nanoteknologi, dan kecerdasan buatan berupa AI. Oke. Baik, sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih Pak Jun telah bersedia untuk mewawancarai pada hari ini. Wawancara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang iptek dalam sehari-harinya. Apa dampak negatif dan positif dari iptek yang memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Baik, saya coba bantu menjawab. Dampak positif dari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah satu, mempermudah penyebaran agama ya melalui media digital. Kemudian kedua, memudahkan akses terhadap literatur agama. Jadi kita bisa membaca teks-teks mengenai agama. Ketiga, meningkatkan pemahaman agama dan teknologi seperti aplikasi Al-Quran, Bible, dan lain-lainnya ya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Apa itu? Munculnya pemahaman agama yang salah akibat informasi yang tidak valid di internet. Kemudian kurangnya interaksi sosial dalam kegiatan ibadah karena penggunaan teknologi. Jarang berkumpul dengan sesama agama, orang yang beragama sama. Penyalahgunaan teknologi untuk penyebaran ujaran kebencian atas nama agama. Itu yang negatifnya. Oke.
Apa contoh-contoh iptek yang berhubungan dengan agama? Wow, banyak sekali itu ya, tapi saya sebutkan sedikit ya. Aplikasi Al-Qur'an digital, aplikasi Bible atau Injil digital ya. Kitab suci lainnya juga ada. Kemudian live streaming ustadz-ustadz, pendeta-pendeta ya, ceramah keagamaan. Kemudian ada juga kalender-kalender hijriah, waktu sholat ya, jadwal-jadwal ibadah itu digitally. Kemudian sistem suara di masjid ya, adzan itu otomatis jam sekian akan agak adzan dan lain sebagainya. Itu penggunaan iptek dalam kehidupan beragama. Menurut Bapak, apa itu iptek? Iptek itu singkatan ya dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu segala bentuk pengetahuan dan teknologi yang berkembang untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan berbagai aspek kehidupannya. Menurut Bapak, apa manfaat dari iptek bagi keagamaan? Manfaat iptek bagi keagamaan ya memudahkan umat untuk belajar tentang agama, mengakses kitab suci, ilmu-ilmu agama, hadis ya. Tidak harus kita ke pesantren, tidak harus kita ke sekolah-sekolah agama, tapi dengan genggaman gadget di tangan kita, kita bisa mudah mengakses informasi-informasi mengenai agama tersebut. Menurut Bapak, apa manfaat dari iptek bagi kehidupan sehari-hari? Banyak. Yang pertama, mempermudah komunikasi ya melalui ponsel internet, mempercepat proses belajar dengan akses informasi yang luas, mempermudah pekerjaan dengan alat-alat canggih, kemudian transaksi keuangan ya, teknologi perbankan dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah mobilitasnya. Ya. Apa tujuan dari iptek? Tujuan utamanya ilmu dan pengetahuan dan teknologi ini adalah meningkatkan kualitas taraf hidup manusia, ya, mempermudah aktivitas sehari-hari, jarak jauh menjadi pendek, ya, dan kita bisa berhubungan jarak jauh antar negara dan lain sebagainya, memajukan peradaban, ya, penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya. Sebutkan contoh-contoh iptek yang berkembang hingga saat ini yang Bapak ketahui. Oh, terutama sekarang itu ada kecerdasan intelektual, namanya artificial intelligence ya. Kecerdasan buatan ini seperti bagaimana kita bisa meminta bantuan AI menyelesaikan soal-soal matematika, soal-soal pelajaran-pelajaran yang selama ini susah. Kemudian kita bisa mengakses media sosial, internet, smartphone, kemudian kendaraan listrik ramah lingkungan, kemudian e-commerce, bagaimana berjualan secara online ya, membeli secara online, banyak sekali manfaatnya. Oke, terima kasih Bapak tentang pendapat ini. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenalkan, nama saya Ristanto Dwi Nugroho, kelas 12 TKC 4, nama orang tua Nugroho Ari Wibowo. 1. Apa dampak negatif dan positif dari iptek yang menenggang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Untuk dampak positif dari iptek, mempermudah ibadah kita. Contohnya adanya aplikasi pengingat sholat, penunjuk arah kiblat, dan memperluas dakwah melalui media digital. Untuk dampak negatifnya, ada kemungkinan penyebaran hoax atau berita bohong tentang agama dan komersialisasi agama yang berlebihan. 2. Apa contoh-contoh iptek yang berhubungan dengan agama? Contoh-contoh iptek yang berhubungan dengan agama antara lain adalah aplikasi Al-Quran digital, Kompas tentang kiblat, siaran atau dakwah dan ceramah agama di media sosial, teknologi audio, atau adanya azan otomatis. 3. Menurut Anda apa itu iptek? Iptek adalah gabungan pengetahuan ilmiah
dan penerapan teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Menurut Anda apa manfaat dari iptek bagi keagamaan? Manfaat iptek bagi keagamaan: mempermudah akses informasi agama, membantu penyebaran tentang nilai-nilai religius, dan mendukung kegiatan ibadah secara lebih efektif. 5. Menurut Anda apa manfaat dari iptek bagi kehidupan sehari-hari? Manfaat iptek untuk kehidupan sehari-hari adalah mempermudah komunikasi, mempercepat akses informasi, dan mendukung pendidikan, serta memudahkan dalam pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. 6. Apa tujuan dari iptek? Tujuan iptek meningkatkan kualitas hidup manusia, terus dapat memecahkan masalah kehidupan, serta mendorong inovasi dan perkembangan di berbagai bidang. 7. Sebutkan contoh-contoh iptek yang berkembang hingga saat ini yang Anda ketahui. Contoh iptek yang berkembang saat ini adalah contohnya Internet of Things atau AI. Terus kedua, teknologi medis, telemedicine. 3, teknologi finansial dan energi terbarukan. Oke, terima kasih pendapat ini Bapak penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidil dari 12 TKJ 4. Di sini saya akan mewawancarai kakak saya dengan nama siapa, Kak? Via Faiza. Oke, jadi di sini saya mau bertanya tentang pendapat kakak tentang. Nah, pertanyaan pertama nih, Kak. Menurut kakak apa manfaat dari iptek bagi keagamaan? Ya, manfaat iptek bagi keagamaan. Yang pertama itu peningkatan pemahaman agama. Iptek membantu memahami ayat-ayat agama, analisa secara lebih mendalam melalui analisa ilmiah. Dan yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Iptek meningkatkan kemampuan umat dalam memahami dan mengamalkan agama. Dan yang ketiga, pemeliharaan situs suci. Iptek membantu melestarikan, merawat situs suci dengan teknologi konservasi. Dan yang keempat, pengembangan pendidikan agama. Iptek memfasilitasi pembelajaran agama secara efektif melalui teknologi informasi. Oke, pertanyaan kedua nih, Kak. Menurut kakak apa sih manfaat dari iptek bagi kehidupan sehari-hari? Ya, manfaat iptek bagi kehidupan sehari-hari itu ada 4. Satu, yang pertama peningkatan efisiensi. Iptek memudahkan aktivitas sehari-hari dengan teknologi otomatisasi. Dan yang kedua, pengembangan ekonomi. Iptek meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Dan yang ketiga, peningkatan kesehatan. Iptek memperkenalkan teknologi medis canggih. Dan yang keempat, pengembangan komunikasi. Iptek memfasilitasi interaksi global melalui internet dan media sosial. Dan yang kelima, pengembangan pendidikan. Iptek memperluas akses pendidikan berkualitas. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa sih tujuan dari iptek? Ya, tujuan iptek itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Iptek bertujuan memperbaiki kehidupan manusia. Dan yang kedua, mengembangkan pengetahuan. Iptek memperluas pemahaman ilmiah. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Iptek memudahkan aktivitas. Dan yang keempat, mengatasi masalah global. Iptek membantu menyelesaikan tantangan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemajuan bangsa. Iptek memperkuat daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oke. Seperti itu. Terima kasih atas wawancara ini. Saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.